Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. So, hari ini kami akan membahas sebuah topik yang sedang panas di dunia perpolitikan, yaitu korupsi. Nah, langsung saja untuk penjelasan lebih lanjutnya, kalian bisa simak video ini hingga akhir. Teman-teman, coba kalian lihat fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia. Kelaparan yang merajalela, pembangunan tidak merata, dan lingkungan sekitar yang tidak terawat. Dari semua fenomena ini, mereka memiliki persamaan loh, yaitu disebabkan oleh korupsi. Ngomong-ngomong tentang korupsi, apa sih pengertian dari korupsi itu sendiri? Korupsi merupakan penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara, baik itu organisasi maupun perusahaan yang tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Ada banyak hukum yang mengatur mengenai korupsi. Contohnya seperti UU nomor 31 tahun 1999, ada juga UU nomor 29 tahun 1999 dan juga peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000. Setelah paham mengenai korupsi, selanjutnya kita akan membahas salah satu jenis korupsi, yaitu penyuapan. Penyuapan adalah tindakan korupsi yang berbentuk pemberian uang atau barang kepada penerima suap dengan tujuan agar si penerima suap melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Penyuapan masih sangat marak terjadi di Indonesia pada seluruh kalangan. Menurut data Box, 17,63% dari masyarakat Indonesia masih melakukan suap. Indeks persepsi korupsi di Indonesia juga masih berada di angka 44 pada skala 0 sampai 100. Nah, setelah tadi kita mengetahui tentang kasus korupsi yang ternyata meningkat setiap tahunnya, kita sebagai generasi muda harus ikut serta dalam menanggulangi dan mencegah kasus korupsi. Nah, upaya pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan membudayakan sikap anti korupsi dari diri sendiri dan keluarga serta masyarakat. Dengan membudayakan sikap anti korupsi, maka kita akan memperkokoh jati diri kita sebagai warga negara Indonesia dan langkah preventif untuk mencegah kasus korupsi. Dan upaya kedua yang dapat kita lakukan yaitu dengan menanamkan rasa disiplin, tanggung jawab dan juga kejujuran. Dengan menanamkan sikap disiplin dan kejujuran, maka generasi muda akan taat akan peraturan yang berlaku. Berapa sih jumlah pemuda-pemudi yang ada di Indonesia? Berdasarkan hasil Susenas, angka generasi muda di Indonesia mencapai 64,92 juta jiwa. Generasi muda sendiri merupakan harapan suatu bangsa yang dimana mereka berkontribusi besar terhadap kemajuan negara Indonesia. Agar terhindar dari permasalahan korupsi yang masih mengakar, para generasi muda sendiri harus memahami pentingnya pendidikan anti korupsi. Nah, apa sih pendidikan anti korupsi itu? Pendidikan anti korupsi merupakan suatu tindakan untuk memberantas tindakan korupsi dalam suatu negara. Lalu, kenapa sih pendidikan anti korupsi itu penting? Karena pendidikan anti korupsi dapat membantu menanamkan karakteristik anti korupsi dalam setiap diri generasi muda Indonesia. Selain itu, pendidikan anti korupsi juga dapat membantu suatu negara untuk menjadi negara yang bebas korupsi. Nah, kenapa sih korupsi dinilai melanggar Pancasila? Pancasila sebagai pedoman adalah prinsip yang harus dimaknai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi berarti telah mengabaikan rasa kepedulian, keadilan, dan juga mencintai sesama, sebab telah mementingkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, yuk jadi generasi muda yang peduli bangsa melalui sikap anti korupsi. Nah, sekarang kalian tahu kan betapa buruknya korupsi bagi negara Indonesia dan bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus meningkatkan sikap anti korupsi dan lebih peduli lagi terhadap negara Indonesia agar negara Indonesia bisa menjadi negara yang bebas korupsi. Demikian penjelasan dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.